Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita masih diberikan kemudahan untuk duduk bersama di majelis ilmu yang mulia, majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, majelis yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan ketenangan, dan tidak akan sengsara orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam salah satu hadis qudsi mensifati keutamaan majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la yashqa humul julaza la yashqa bihim jalisuhum. Mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, adalah orang-orang yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama dengan mereka. Maka ada sebuah kenikmatan ketika ada seorang muslim dan muslimah diberikan kemudahan untuk hadir duduk di majelis ilmu yang mulia. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir di juz 27, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surat yang ketiga di juz 27, yaitu surat An-Najm. Ayat yang tadi dibacakan merupakan lanjutan pembahasan dari ayat-ayat sebelumnya di surat An-Najm. Surat An-Najm adalah surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas. Di awal-awal pembahasan, sebelum menyebutkan pada ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang 3 berhala orang-orang kafir pada masa jahiliyah. Yang pertama adalah Al-Lata, kemudian Al-Uzza, dan Manat. Ini 3 berhala besar mereka yang mereka agungkan, dan akhirnya berhala-berhala tersebut pun akhirnya dihancurkan ketika Fathu Makkah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Al-Lata. Siapa dia Al-Lata? Al-Lata adalah berhala yang terletak di Taif yang diagungkan oleh Bani Thaqif dan para pengikutnya. Al-Lata disebut sebagai Al-Lata karena 2 alasan. Yang pertama, Al-Lata adalah bentuk mu'annas dari kata Allah menurut mereka. Jadi Allah itu haknya, huruf hak yang terakhir itu diganti dengan alif dan ta supaya jadi mu'annas. Jadinya Al-Lat, Al-Lat gitu. Itu alasan pertama. Jadi bentuk mu'annas dari kata Allah, dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Al-Lata, dia dikatakan Al-Lata, alasan yang kedua, karena dahulu ada seorang laki-laki yang biasa memberikan makan jamuan kepada jamaah haji pada masa jahiliyah. Ini sebagaimana penjelasan dari Abdullah bin Abbas, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriyah di Taif. Jadi Al-Lata itu berhalanya orang-orang Taif, dan Abdullah bin Abbas wafat di Taif. Kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan, kana Al-Latu rajulan yaluttu sawiqal haji. Dahulu Al-Lat adalah seorang laki-laki yaluttu sawiqal haji, yang biasa dia menumbuk tepung untuk para jamaah haji. Itu Al-Lata. Jadi karena 2 alasan. Yang pertama karena kata mu'annas dari Allah, dan yang kedua adalah nama orang yang biasa memberikan jamuan di masa jahiliyah untuk para jamaah haji. Kemudian sembahan mereka yang kedua adalah Al-Uzza.
Al-Uzza ini adalah berhala yang terletak di lembah Nakhlah di dekat Taif. Jadi kalau Latanya di Taif, kemudian Al-Uzza itu di dekat Taif di lembah Nakhlah. Al-Uzza ini dikatakan Al-Uzza karena diambil dari nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz itu bentuk mudzakarnya menurut mereka, sedangkan muannasnya adalah Uzza. Jadi tambah alif maksurah. Jadi bentuk perempuan begitu. Dan Al-Uzza ini dia ada jinnya, dia berada di sebuah pohon besar, dan suatu ketika Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk menghancurkannya dan membunuh jin yang ada di dalam berhala tersebut, yaitu jin Al-Uzza. Kemudian sembahan yang ketiga adalah Manat. Manat adalah berhala yang terletak di Musyallal. Dan berhala ini, yarhamukallah, adalah berhala yang diagungkan oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Dan Al-Manan atau Manan ini, Manat ini diambil dari nama Al-Mannan, yaitu yang maha pemberi. Dijadikan bentuk perempuan jadi Manat. Dan tingkatan Manat itu di bawah tingkatan dua berhala yang sebelumnya. Jadi yang paling tinggi adalah Al-Lata, kemudian Al-Uzza, dan Manat yang paling belakang. Sehingga penyebutan di dalam surat An-Najm, di awal-awal surat An-Najm, penyebutan Manat pun akhirnya belakangan. Karena memang secara derajat Manat lebih rendah daripada dua berhala yang lainnya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang tiga berhala yang diagungkan pada masa jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang syafaat. Apa itu syafaat? Itu yang disebutkan dalam ayat yang ke-26 ini, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum. Betapa banyak malaikat yang ada di langit yang syafaat mereka tidak berguna sedikit pun. Apa itu syafaat? Syafaat secara bahasa artinya menggenapkan yang ganjil. Asy-syafa' artinya genap. Itu supaya tidak menjadi ganjil maka perlu asy-syafa'. Dan ganjil genap ini adalah dua hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu sumpahnya di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr, wassafa dan al-watr. Demi yang syafa' yang genap dan yang ganjil. Yang genap yang dimaksudkan adalah para makhluk dalam ayat itu, sedangkan al-watr yang witir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya secara bahasa, syafaat adalah menggenapkan atau yang genap. Sedangkan secara syariat, secara istilah, syafaat adalah seorang yang menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menghindarkan madharat, menghindarkan bahaya. Sehingga dengan syafaat itu, seorang yang asalnya masuk ke dalam neraka bisa selamat dari neraka. Seorang yang asalnya diletakkan di dasar neraka, diletakkan di tepi neraka. Bahkan seorang yang asalnya berada di surga yang bawah, bisa ditinggikan derajatnya melalui syafaat. Syafaat ketika dilihat dari sudut pandang pihak yang memberikan syafaat, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafaat yang diberikan khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah syafaat yang berlaku untuk umum manusia selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di kalangan para malaikat. Apa syafaat yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya? Ada tiga. Yang pertama adalah syafaatul uzmah, syafaat yang terbesar, yaitu syafaat untuk menyegerakan hisab pada hari kiamat kelak. Kita masih ingat bahwa pada kejadian di mahsyar, manusia akan berdiri dengan sangat lama. Mereka akan menunggu separuh dari 50.000 tahun hitungan akhirat. Jadi sangat lama sekali.
sehingga dalam kondisi yang sangat terik, sangat panas, mereka tanpa busana, dan matahari didekatkan sedekat 1 mil, sehingga mereka berpeluh, berkeringat, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, ada yang sampai daun telinganya, bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya. Sehingga berbondong-bondonglah manusia waktu itu kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya tidak bisa menyegerakan hisab. Maka yang bisa menyegerakan hisab perhitungan waktu itu hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Kemudian syafaat yang kedua yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengetuk pintu surga. Kita tahu bahwasanya surga itu memiliki 8 pintu yang jarak antara 2 daun pintunya itu perjalanan sekian jauhnya, sangat besar sekali. Maka tidak akan dibuka pintu surga itu kecuali setelah diketuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru dibukalah pintu surga, sehingga dikatakan dalam surat Az-Zumar, wa futihat abwabuha, dan pintu surga telah terbuka. Yang membuka hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diizinkan untuk orang yang lainnya. Kemudian syafaat yang ketiga yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat kepada pamannya Abu Talib. Yang dengan syafaat beliau, meskipun Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik, mengikuti agama nenek moyangnya yang dia kekal dalam neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib berada di tepi neraka atau neraka yang permukaan. Yang dikatakan dalam sebuah riwayat, dia mengenakan 2 sandal dari api neraka yang sangat panas, yang dengan 2 sandal itu mendidihlah otaknya, wal iyadzubillah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat untuk orang kafir, untuk pamannya, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian syafaat yang berlaku untuk umum ada banyak ya. Di antaranya adalah syafaatnya orang yang meninggal dalam kondisi sebagai seorang mujahidin. Dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Anak kecil yang meninggal setelah diakikoi sebelum balik, dia bisa berikan syafaat kepada orang tuanya. Dan yang lainnya sangat banyak sekali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini tentang syafaat, dan syafaat terbagi 2. Selain tadi dari sisi pelakunya, syafaat dari sisi terjadi atau tidaknya terbagi 2. Ada syafaat yang hak dan ada syafaat yang batil. Atau dalam istilah lain ada syafaat yang ditetapkan, yang musbitah, dan ada syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan. Syafaat yang hak adalah syafaat yang terjadi ketika terpenuhi 2 syarat dalam surat An-Najm di ayat yang ke-26 ini. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak berlaku, tidak berguna sedikit pun. Nah, ini ada syaratnya, illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Ini 2 syaratnya, yaitu syafaat itu diberikan setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat itu diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 2 syaratnya. Supaya bisa terlaksana, proses pemberian syafaat itu diizinkan, dan orang yang diberikan syafaat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang akan mendapatkan syafaat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang akan diridhoi untuk mendapatkan syafaat hanyalah orang-orang yang bertauhid, dan syafaat tidak berlaku untuk orang musyrik. Kecuali dalam kejadian Abu Talib tadi, yaitu pengkhususan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, khalisan min qalbihi aw nafsihi, yang dia ucapkan dengan ikhlas dari dirinya atau dari hatinya. Jadi 2 syaratnya, itu diridhoi dan mendapatkan izin.
Kalau kita tarik sebuah kesimpulan umum dari ayat ini, bahwa kalaulah malaikat saja yang penuh dengan kemuliaan, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak berlaku syafaat mereka, apakah kiranya Al-Lata, Al-Uzza dan Manat bisa memberikan syafaat? Jawabannya gimana? Tentunya tidak bisa. Malaikat saja tidak bisa. Apalagi berhala-berhala yang mereka perbuat, mereka buat itu. Jadi ini secara ringkas dari tafsir pada ayat yang ke-26. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati." Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap kehidupan akhirat. Orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat merupakan langkah awal dia terjerumus dalam berbagai dosa dan keburukan. Karena orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia berada di antara satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak percaya dengan adanya hisab pada hari kiamat, atau ketika dia tergelincir dalam dosa itu, imannya sedang turun sehingga keimanan tentang akhirat itu berkurang. Orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat, maka dia menjadikan kehidupan dunianya sekeinginan dia. Dan itu merupakan awal dia terjerumus pada kemaksiatan dan dosa. Di antara bentuk kemaksiatan mereka, kata Allah, la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Mereka akan memberikan nama kepada para malaikat dengan nama-nama wanita. Karena mereka meyakini bahwasanya malaikat itu adalah berjenis kelamin wanita, atau mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan. Jangan dikira mengatakan malaikat wanita itu hal yang biasa. Ucapan itu adalah ucapan yang mungkar, yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Mereka mengucapkan itu padahal mereka tidak tahu bagaimana penciptaan malaikat. Mereka tidak pernah melihat bagaimana Allah menciptakan para malaikat yang sangat banyak itu. Tapi dengan persangkaan mereka, dengan asumsi dan anggapan mereka, mereka mengatakan malaikat itu wanita. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zukhruf, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Mereka menjadikan para malaikat-malaikat yang mereka adalah hamba Allah yang Maha Pengasih, inathan, sebagai wanita. Jadi anggapnya malaikat-malaikat itu adalah berjenis kelamin wanita. Asyahidu khalqahum. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat penciptaan malaikat sehingga tahu jenis kelaminnya, ini perempuan, ini laki-laki, ini laki-laki, ini wanita. Sedangkan mereka tidak pernah melihatnya. Apa kata Allah? Sataktubu syahadatuhum wa yus'alun. Maka akan dituliskan persaksian mereka, ucapan-ucapan mereka itu, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari perkataan tersebut. Jadi mengatakan malaikat wanita ini adalah sebuah kezaliman, adalah sebuah dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menyebabkan mereka itu menamai malaikat dengan nama wanita. Wa ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Lalu apa yang mendorong mereka? Iyattabi'una illa dhann. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali hanya persangkaan, hanya dugaan, hanya anggapan saja bahwa malaikat itu adalah wanita atau anak-anak perempuan Allah. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya persangkaan tidak bermanfaat sedikit pun terhadap kebenaran. Bahkan persangkaan itu adalah perkataan yang paling dusta. Iyyakum wadhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Kata Nabi SAW, jauhilah kalian dari persangkaan, karena sungguhnya persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Jadi mereka menyebut para malaikat itu dengan berjenis kelamin wanita, padahal mereka tidak punya bukti, tidak punya dalil. Seharusnya ilmu itu dikatakan ilmu ketika dia ada dalilnya, ada bukti yang jelas, ada nyatanya. Ilmu tidak bisa dibangun dengan asumsi dan persangkaan, tapi dia butuh dalil, butuh bukti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para
orang-orang yang mengikutinya menyikapi orang-orang yang melakukan perbuatan kekufuran tadi, Allah berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina. Maka berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Itu berpaling dari peringatan Al-Quran. Al-Quran disebut pula sebagai az-zikr. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami akan jaganya. Jadi dzikrina di sini adalah Al-Quranul Karim. Jauhilah orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran. Kenapa demikian? Walam yurida illal hayatad dunya. Karena mereka tidak menginginkan kecuali hanyalah kehidupan dunia saja. Yang mereka cari hanyalah kehidupan dunia semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika mablaghuhum minal ilm." Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Karena mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat, mereka hanya fokus pada kehidupan dunia, maka ilmu mereka, pengetahuan mereka berhenti hanya dalam masalah-masalah dunia, dalam masalah urusan pangan, penghidupan saja. Sedangkan mereka lalai dari kehidupan akhirat. Mereka tahu semua ilmu-ilmu tentang dunia yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia, akan tapi mereka tidak belajar sedikit pun tentang kehidupan di akhirat. Sebagaimana perkataan Az-Zajjaj rahimahullahu ta'ala yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi atau Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir fi ilmi tafsir, kata Zajjaj ketika menafsir ayat yang mulia ini, dzalika mablaghuhum minal ilm, dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka, kata Az-Zajjaj, innama ya'lamuna ma yahtajuna ilaihi fi ma'ishatihim fi ma'ayisihim. Sesungguhnya mereka hanyalah mengetahui hal-hal yang mereka butuhkan fi ma'ayishihim, dalam urusan ma'isyah mereka, dalam urusan makanan mereka, dalam urusan penghidupan mereka, dalam urusan masalah harta saja. Waqad nabadhu amral akhirah. Dan sungguh mereka telah lalai, mereka telah meninggalkan pengetahuan tentang akhirat. Padahal kalaulah mereka itu hidup di dunia yang hanya 10, yang hanya 50, 80, 100 tahun paling lama, itu mereka belajar luar biasa untuk bisa sukses di dunia. Padahal kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Apa kata orang-orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya ketika di padang mahsyar, menggambarkan panjangnya kehidupan setelah kematian? Mereka mengatakan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Kata mereka, sesungguhnya kami seolah-olah tidak pernah hidup di dunia, tidak pernah tinggal di dunia, illa ashiyatan aw duhaha, kecuali asyiyah, yaitu waktu antara zuhur dengan asar, aw duhaha, atau kami hanya hidup di antara waktu duha dengan zuhur. Itu 70, 80, 100 tahun dibandingkan dengan panjangnya kehidupan setelah kematian. Kalau untuk urusan 70, 80 tahun mereka belajar mati-matian, seharusnya untuk kehidupan setelah kematian mereka lebih bersemangat. Akan tapi kata Allah, dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah puncak dari pengetahuan mereka, yang mereka hanya tahu urusan dunia dan tidak paham dengan urusan akhirat. Maka semoga kita bisa menghafal satu doa dari Nabi SAW untuk berlindung dari ilmu dunia saja. Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallid alaina man la yarhamuna. Kata Nabi SAW, ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah di dalam agama kami. Karena ketika seorang terkena syubhat, terkena musibah dalam agama, lebih sulit untuk disembuhkan daripada musibah fisik. Wala taj'alid dunya akbar hammina,
Jangan kau jadikan dunia menjadi impian besar kami. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia sebagai puncak penghujung dari pengetahuan kami. Itu seorang tidak tahu kecuali urusan dunia. Kemudian kata Nabi SAW, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan kau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami untuk menguasai kami. Dan semoga doa ini bisa dihafal ya. Silakan di-download dan dihafalkan doa yang sangat bagus dari Nabi SAW yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat Tirmidzi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi." Hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang mulia ini, ayat yang ke-31 ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat setelahnya pada ayat yang ke-32. Sebelum kita bahas tentang ayat yang ke-32, kita bahas dulu tentang maratibut tafsir bil ma'thur. Tingkatan di dalam menafsirkan secara riwayat. Tafsir bil ma'thur itu ada 4 tingkatannya. Yang pertama adalah menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran terbagi menjadi 2. Yang pertama ada yang munfasil, yang terpisah. Ayatnya di satu surat, penjelasannya di surat yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatihah misalnya, ketika Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai Yaumuddin. Yaumuddin ditafsirkan oleh Allah dalam surat Al-Infitar. Tsumma ma adraka ma Yaumuddin. Apa itu Yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaitu hari ketika seorang tidak bisa menolong orang lain dan semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di surat Al-Fatihah ditafsirkan dengan surat apa tadi? Al-Infitar. Jadi al-munfasil, dia terpisah. Jadi ini nggak banyak jumlahnya, nggak banyak. Kalau antum ingin merujuk silakan melihat di kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Amin As-Sinkiti yang sangat bagus, yang berjudul Adwa'ul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Antum akan dapatkan banyak ayat ditafsirkan dengan ayat yang semisalnya. Kemudian yang kedua, masih pada tafsiran ayat dengan ayat yang muttasil, yang bersambung. Dan ini sangat banyak sekali. Salah satu contohnya adalah surat di dalam surat Al-Ma'arij. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tabiat manusia punya penyakit halu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'ah." Sesungguhnya Allah ciptakan manusia punya sifat halu'ah. Apa itu halu'ah? Ditafsirkan dengan 2 ayat setelahnya. Halu'ah adalah inna khuliqal insana halu'ah idza massahu syarru jazu'ah wa idza massahul khairu manu'ah. Halu'ah adalah penyakit yang kalau orang itu mendapatkan keburukan berkeluh kesah, dan ketika dia mendapatkan kebaikan dia sangat pelit. Itu halu'ah. Dan tabiat asal manusia. Dan biasanya ya, tafsiran ayat yang muttasil itu ada qarinahnya, ada indikasinya. Biasanya menggunakan kata alladzina, alladzina, alladzina. Biasanya, meskipun tidak semua. Dan salah satunya dalam ayat yang mulia ini. Jadi disebutkan nanti alladzina, alladzina jtanibuna kaba'ir dan seterusnya. Tapi kita teruskan dulu tentang maratibut tafsir bil ma'thur. Tingkatan yang kedua, kalaulah tidak ada ayat yang menafsirkan ayat setelahnya, maka datangkan hadis yang menafsirkan ayat tersebut. Ini level yang kedua. Salah satu contohnya, ayat yang ditafsirkan dengan hadis adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan bagi orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Kapan itu? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika di kehidupan dunia dan di akhiratnya. Maka datanglah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Muslim
Rasulullah menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, al-muslimu idza su'ila fi qabrihi fayashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang muslim yang ketika dikuburnya, ketika ditanya oleh mungkar dan nakir tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, kemudian dia bisa mengucapkan ucapan yang teguh, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itulah maksud dengan peneguhan di akhirat. Akhirat maksudnya di alam kubur. Jadi ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ayat ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Dan ini nggak banyak jumlahnya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Beliau mengatakan al-kursi maudhi'ul qadamain. Kursi yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah tempat dua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan ini tidak banyak jumlahnya. Kemudian yang terakhir adalah ayat ditafsirkan dengan perkataan tabi'in. Dan ini berhenti di sini. Tidak ada ayat ditafsirkan dengan perkataan tabi'ut tabi'in. Baik. Kemudian kita masuk pada ayat yang mulia ini. Apa tafsiran dengan ahsanu bil husna, atau orang-orang yang bima amilu, orang-orang yang berbuat baik itu apa tafsirannya? Ditafsirkan pada ayat yang setelahnya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang yang berbuat baik adalah orang yang menjauhi al-kaba'ir wal itsm. Al-kaba'ir al itsm, yaitu dosa besar, wal fawahish, dan fahisyah illal lamam. Kecuali dia tergelincir pada al-lamam. Jadi orang yang berbuat baik bukan berarti tidak pernah melakukan dosa, tapi dia tergelincir pula dalam al-lamam. Perhatikan kalimat kabairal itsmi wal fawahish. Kabairal itsmi wal fawahish. Yang secara terjemahan adalah dosa besar dan fahisyah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran, beliau menyebutkan di kaidah yang ke-17, itu ada 105 kaidah bagi yang ingin belajar tafsir Al-Quran. Di kaidah yang ke-17 ada kaidah yang menarik ikhwati fillah untuk menjelaskan ayat yang mulia ini. Kaidahnya berbunyi begini. Ba'dul asma'il waridati fil Qur'anil Karimi idza ufrida dalla ala ma'nal ami munasibi lahu. Wa idza qurina ma'a ghairihi dalla ala ba'dil ma'na wa dalla ma qurina ma'hu ala baqihi. Artinya adalah sebagian nama, sebagian isim di dalam Al-Qur'anul Karim, maka idza ufrida, ketika disebutkan secara menyendiri, maka dia akan datang dengan makna yang umum yang mencakup. Akan tapi ketika dia disebutkan bersama dengan penyertanya, ada dua yang mirip sebagai penyertanya, dalla ala ba'dil makna, satu kata memiliki satu makna, sedangkan sisanya atau dalla ma qurina ma'hu ala baqi, kata yang lainnya akan mengambil makna yang lainnya. Sebelum kita bahas tentang fahisyah dan kabairal itsmi, ya, contohnya adalah kata iman dan amal salih. Innal ladzina amanu wa amilus salihat misalnya. Kata iman dan amal salih ketika disebutkan salah satu, maka iman mencakup amal salih. Amal salih mencakup iman. Akan tapi saat disebutkan secara bersamaan, iman berarti keyakinan dalam hati, sedangkan amal salih berarti bentuk aplikasinya, itu perbuatannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Kata albir mencakup kata takwa kalau disebutkan sendirian. Demikian pula kata takwa mencakup albir, kebaikan. Akan tapi ketika disebutkan secara bersamaan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka albir artinya kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada sama manusia, kebaikan untuk melakukan perintah, sedangkan at-taqwa adalah perbuatan untuk menjauhi larangan.
Sebagaimana wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, al-itsm artinya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-udwan adalah dosa kepada sama manusia. Kembali lagi, apabila kata itu disebutkan secara menyendiri maka maknanya umum, akan tapi ketika disebutkan secara bersamaan maka masing-masing kata memiliki makna yang tidak dimiliki yang lainnya. Baik, kita masuk pada ayat yang terakhir, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar fawahish. Kalaulah fawahish disebutkan secara menyendiri maka masuk di dalamnya dosa besar. Demikian pula kabairal itsmi mencakup fawahish, mencakup perbuatan yang keji. Akan tapi ketika disebutkan secara bersamaan maka fahisyah maksudnya dosa-dosa besar yang menjijikkan manusia. Sedangkan al-kabairal itsmi itu yang selainnya. Apa itu fahisyah? Salah satu contohnya adalah zina. Dosa zina beda dengan dosa membunuh dan mencuri. Fitrah manusia jijik dengan perzinaan. Kemudian di antara contohnya adalah homoseksual. Jijik dosa itu. Dia dosa besar, jijikkan. Dan salah satu dosa besar yang lainnya adalah menikahi mahram. Jadi dosa besar dan itu menjijikkan. Jadi fahisyah kembali lagi, yaitu dosa besar yang spesifik. Dosa besar yang menjijikkan secara fitrah manusia. Adapun kabairal itsmi, apa itu kabairal itsmi? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mengumpulkan 70 dosa besar dan di awal kitab itu beliau memberikan definisi tentang kabirah, tentang dosa besar. Yang pertama kata beliau rahimahullah taala, beliau adalah seorang ulama yang wafat tahun 748 Hijriah. Kata beliau, al-kabairu ma nahallahu wa rasuluhu anhu. Yaitu dosa besar adalah semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fil kitabi wa sunnati. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wal athari anis salafis salihin. Demikian dalam athar-athar daripada salafun salih. Anna man irtakaba syai'an min hadhil adha'im. Barang siapa yang terjerumus pada dosa besar yang ada, yang disebutkan, yang akan disebutkan ini, apa ciri-cirinya? Mimma fihi haddun fid dunya. Ciri-ciri yang pertama dosa besar adalah adanya had di dunia. Kal qatli waz zina was sariqah. Seperti membunuh, zina dan mencurian. Itu ada hadnya, itu dosa besar. Au jaa fihi wa'idun fil akhirah. Atau ada ancaman di akhirat min adzabin au ghadabin au tahdidin, berupa siksaan, berupa kemurkaan dan ancaman. Jadi misalnya ada ancaman nanti pada hari kiamat, maka itu masuk dosa besar. Aulu ina fa'iluhu ala lisani nabiyyina Muhammadin, atau dilaknat pelakunya oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kabirah. Maka semua itu masuk dalam dosa besar, yaitu ada hadnya di dunia, ada ancaman di akhirat, atau ada laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kategori dosa besar. Dari ayat yang mulia ini, ikhwati fillah, maka terambillah sebuah kaidah yang sangat besar yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir. Beliau mengambil sebuah kaidah yang sangat bagus, annas-saghaira tukaffiru bijtinabil kabairi. Annas-saghaira tukaffiru bijtinabil kabairi. Sungguhnya saghair, dosa-dosa kecil itu akan dihapuskan ketika seorang meninggalkan dosa besar. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu sangat luas pengampunannya. Ini berlaku untuk dua orang, yaitu orang yang terjumus dalam dosa besar dan dia bertobat. Yang kedua bagi orang yang melakukan dosa-dosa kecil yang tidak rutin. Wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah tahu tentang kejadian kalian ketika kalian masih berupa tanah. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Demikian pula ketika kalian berada di rahim ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Wa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara sederhana tafsir dari surat An-Najm. Silakan selebihnya dibaca di kitab-kitab tafsir para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai dosa-dosa besar dan melindungi kita dari dosa-dosa kecil, dan semoga Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan ampunan, rahmat dan kenikmatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.